alhamdulillahnya sebelum saya menikah dengan suami saya itu kan ya kenalan ya, selama setahun itu kan sudah kenal itu, dia tahu apa pekerjaan saya, apa usaha saya, dan dia tidak pernah melarang. Jadi bahkan pernah membantu saya ketika pas kebetulan kan bantalnya itu dari Klaten ya Mas ya. Jadi ada saat dimana saya itu sangat kesusahan membawa karena saya cuma bawa motor, gak ada armada yang lain. Padahal pesanannya bantal itu banyak, itu sempat diantarin, sempat dibantuin naliin juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara AMM Talks. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial, Mbak Ima Nuzulia ya. Ya. Di sini nanti kita akan berbicara tentang semangat entrepreneur bagi kaum hawa itu seperti apa. Nah, kebetulan Mbak Ima ini adalah salah satu entrepreneur wanita di Piungan seperti itu. Dan juga Mbak Ima ini juga guru ya Mbak ya? Ya. Di SD 2 Petir. Di SD 2 Petir. Ya. Nah, kita akan memulai ngobrol pada kesempatan kali ini tentunya dengan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan saya sampaikan ke Mbak Ima yang tentang bagaimana entrepreneur wanita itu seperti apa. Nah, mungkin kita mulai dari yang pertama itu bagaimana awal memulai usaha dulu Mbak Ima, bisa memulai usaha itu awalnya seperti apa dan motivasinya itu seperti apa, seperti itu. Mungkin dari itu dulu. Oh ya, baik, kalau saya sampaikan awal mula saya mulai berjualan dodolan usaha itu sejak dari saya kuliah. Dulu pertama kali yang saya ingat itu saya jualan pulsa. Jualan pulsa. Karena waktu dulu masih banyak, maksudnya HP masih lagi in-innya, pulsa juga masih rame-ramenya gitu. Saya jualan pulsa, tapi lama-kelamaan saya bosan karena bakul nengone tonggone itu nek nggak dijaluk nggak dibayar ya, kalau nggak dibayar saya juga nggak balik modal gitu. Lama-kelamaan seiring berjalannya waktu saya jualan yang namanya Tupperware. Tahu ya Mas ya? Dulu kan sempet in banget, sempet merajai pasar gitu ya. Saya dulu kulaan Tupperware itu di Klaten. Jadi dari Klaten itu saya bawa ke Jogja pakai motor yang motor beat itu dengan berplastik-plastik besar, tak taleni nganggo karet gitu. Saya pede sampai saya di kampus itu saya jualan ke teman-teman saya Tupperware itu. Terus kemudian yang selanjutnya ini yang saya ini ya yang paling saya kenang gitu ya jualannya, yaitu setelah Tupperware itu ada bros. Jadi dulu tuh awalnya tuh saya cuman iseng Mas. Iseng diajak temen itu ke sebuah toko di daerah Malioboro. Ada toko pernak-pernik gitu. Saya kok nge-share bros. Di sana itu brosnya itu dijualnya begini. Kalau beli satu itu 10.000. Kalau beli 3 itu per A-nya 5.000. Nah, saya langsung beli 3 sekalian. Sampai di rumah saya posting di BBM. Waktu itu masih BBM ya. Masih baru hit ya BBM ya. Saya posting di sana kok ternyata ada yang nanyain. Terus dari situlah saya mulai sering-sering ke Malioboro, padahal jauh banget dari Piungan ya. Tak bela-belain padahal sing tuku cuma 1-2, tak bela-belain ke sana. Enggak taunya ya cuman istilahnya badine ora cukup lah, sedikit banget. Tapi saya tetap baik jualan karena artinya seneng kan Mas. Terus lama-kelamaan itu saya membidik pasar itu di kampung karena saya dulu kan ngajar TPA. Nah, saya bawa bros-bros itu ke anak-anak TPA saya. Ternyata respon mereka sangat bagus. Jadi mereka senang banget saya jualan itu. Terus kemudian selain itu karena pasar saya anak-anak, saya itu juga menyediakan jasa memperbaiki itu loh Mas, servis. Kalau misalnya brosnya petil gitu. Terus kemudian lama-kelamaan brosnya sudah nggak begitu menarik lagi. Terus saya jualan bantal. Nah, awalnya dari bantal itu juga karena saya punya teman di Tupperware, itu dia itu memasarkan bantal dan saya tertarik. Kenapa tertarik? Karena bantal itu custom. Jadi di sini belum ada. Bantalnya itu bisa ditulisin dengan namanya sendiri gitu.
Awalnya saya cuma pesan satu buat saya sendiri. Tapi setelah saya lagi-lagi saya iseng posting, itu banyak yang pesan, "Oh Mbak kok unik ya Mbak, kok bisa ditulis namanya sendiri," gitu. Akhirnya dari situlah saya terus gelutin yang bantal itu. Bantal nama itu ya, bisa bantal dipesan, nama. dikasih Iya. nama sesuai pesanan kita. Iya, sesuai nama kita. Misalnya mau buat kado gitu, dikasih nama orang yang mau dikado gitu. Nah ternyata dari bantal itu saya tuh alhamdulillahnya Mas, waktu itu setiap seminggu sekali itu pasti ada orderan. Alhamdulillah banget tuh. Laris berarti ya. Laris banget karena tadi custom dan di sini belum ada gitu. Terus kemudian itu sebelum saya nikah ya. Kemudian kalau yang sampai sekarang ini, yang setelah saya nikah ini, saya jualan ini, aneka cemilan. Saya namanya dengan nama saya Imul Crispy gitu. Kalau yang tadi Apa bantal itu saya, Mbak? Jamur ya? iya ini best seller di yang saya jualan itu adalah jamur crispy. Nah ini namanya? Bagi teman-teman yang belum menikah. Ini adalah salah satu yang saya rasakan itu salah satu keberkahan setelah menikah. Kenapa? Karena asal awal mula saya jualan jamur crispy ini karena waktu pas lebaran pertama bersama suami saya itu saya dapat bingkisan dari mertua saya jamur seperti ini. Kemudian kok saya suguhkan di ruang tamu itu kok cepat habis gitu. Terus saya kayaknya prospek iki enak iki jamurnya gitu. Terus kemudian saya juga coba posting di WA, itu juga alhamdulillah responnya banyak sekali. Terus setiap hari juga ada pesanan itu. Terus yang paling laris itu ketika mau lebaran itu. Lebaran banyak pesanan gitu ya. Pasti kalau lebaran itu minimal itu 100 kilo gitu untuk jamur. 100 kilo. Mantap. Alhamdulillahnya. Itu udah dalam bentuk jadi seperti ini atau? Ya, karena yang goreng ini kan tetangga suami saya di Klaten. Gitu. Jadi kita cuma kayak nyetor barang-barangnya aja, dia yang goreng kayak gitu. Berarti ngambil banyak dari Klaten terus dikemas sendiri gitu ya? Dikemas sendiri. Gitu. Berarti perjalanannya panjang sekali ya Mbak dari panjang banget. Dari waktu kuliah itu tahun berapa Mbak? Mulai jualan waktu kuliah itu? Saya kuliah 2007, mulai jualan sekitar 2010. 2010. Oh berarti udah 10 tahun ya? Ya kurang lebih. Dan tapi itu bisa bisa istiqomah gitu jualan dari sekarang sampai sekarang. Berarti udah sekitar 10 tahunan ya. Tapi dengan produk yang berbeda-beda, sesuai dengan ini ya. Nah terus dari berbagai produk itu kan tadi ada yang banyak yang dijual tentunya ya Mbak selama 10 tahun itu. Nah mungkin produk-produk yang laku dan yang nggak laku itu apa aja Mbak, dan bagaimana cara mensiasati itu kayak gitu. Maksudnya kan biasanya orang jualan itu kan pertama jualan ketika mereka nggak laku itu udah putus asa gitu. Wah nggak usah jualan lagi lah, banyak barang yang nggak laku. Nah ini kan Mbak Ima sudah 10 tahun jualan tuh berarti istiqomah gitu. Maksudnya produk-produknya juga pasti ganti-ganti kayak tadi dari pulsa, terus dari bros, terus bantal sampai ini. Nah itu gimana produk-produknya itu? Sampai sekarang itu masih ada sisa bros zaman saya kuliah dulu. Masih ada? Masih ada, tapi ya tetap tak simpen aja karena dulu kan belinya banyak tapi nggak laku. Terus akhirnya saya pindah ke produk yang lain yang lebih menguntungkan gitu. Jadi bahkan Tupperware pun juga saya juga masih ada stok. Walaupun dulu kan mestinya penjualannya banyak, tapi karena seiring berjalannya waktu Tupperware udah nggak begitu laris lagi. Saya masih punya stok banyak. Akhirnya saya obral kayak gitu. Iya. Berarti jualannya tuh nyari produk yang dibutuhkan pasar gitu ya? Ya. Misalnya dari awal tadi pulsa, pada waktu itu pulsa tuh masih dibutuhkan gitu. Kalau sekarang kan yang dibutuhkan kuota gitu kan. Terus tadi ada bros juga karena mengajar TPA. Wah, anak-anak tuh suka pakai bros kayak gitu. Kayak gitu. Nah terus mungkin tadi kan berarti sebelum mempunyai suami ya itu. Nah terus ketika sudah mempunyai suami itu, apakah suami itu dulu mungkin mengizinkan untuk terus menjalankan usaha ini atau bagaimana? Apa ada permintaan dari suami mungkin nggak usah jualan lagi kayak gitu, atau malah disupport kayak gitu? Ya, alhamdulillahnya sebelum saya menikah dengan suami saya itu
kan ya kenalan ya, selama setahun itu kan sudah kenal itu, dia tahu apa pekerjaan saya, apa usaha saya, dan dia tidak pernah melarang. Jadi bahkan pernah membantu saya ketika pas kebetulan kan bantalnya itu dari Klaten ya Mas ya. Jadi ada saat dimana saya itu sangat kesusahan membawa karena saya cuma bawa motor, gak ada armada yang lain. Padahal pesanannya bantal itu banyak, itu sempat diantarin, sempat dibantuin naliin juga. Jadi dia itu mensupport sejak Berarti sebelum mensupport penuh gitu ya. Iya, apalagi usaha yang dilakukan Mbak Ima. Apalagi setelah menikah ini saya dan suami itu enggak ini ya, orangnya enggak raisinan gitu loh. Pokoknya rezeki apa aja yang bisa kita jual, kita jual. Jadi bersama-sama, kalau misalnya ada kita perlu kulaan apa gitu ya sama-sama bareng-bareng. Jadi saling mendukung. Alhamdulillahnya seperti itu. Selanjutnya strategi marketing, strategi pemasarannya seperti apa Mbak? Kan sekarang baru masa-masa Covid gitu ya, banyak sekali usaha-usaha atau UMKM yang gulung tikar atau bahkan banyak yang merumahkan karyawannya atau banyak juga usaha-usaha yang udah nggak beroperasi lagi gitu. Nah mungkin strategi pemasaran sebelum ada pandemi ini seperti apa dan sesudah ada COVID ini seperti apa? Apakah ada perubahan? Apa tetap sama seperti itu? Oke, kalau dulu sejak awal itu saya cuma lewat WA saja dan WA Facebook. Ya? Facebook ya. Waktu itu saya belum kenal IG. Saya kenal IG itu mungkin baru 4 tahun yang lalu ya. Nah, saya masih pakai Facebook, saya pakai WA. Terus kemudian yang sekarang ini sudah mulai pakai IG, tapi itu juga cuma iseng-iseng. Jadi nggak begitu langsung punya IG sendiri untuk jualan gitu nggak. Jadi cuma IG pribadi. Pribadi gitu ya, di post gitu, jualan kita. Terus kalau sebenarnya sih Mas ya, selama COVID ini, pandemi ini, saya tuh sempat ini sama suami sempat pesimis. Wah kayaknya bodoh ini nggak lebaran Mas, kita nggak perlu jualan banyak-banyak lagi. gitu. Padahal kan sebelumnya kalau jualan lebaran kan banyak ya Mas ya. Tapi ternyata suami saya juga bilang, oh ya wis apa lah kita leren dulu untuk tahun ini gitu. Tapi ternyata alhamdulillahnya Mas, sebelum puasa itu saya sudah dapat pesanan jamur ini udah 50 kilo. 50 kilo. Nah, jadi saya semakin semangat. Wah yang ini nek sayang nek di kalau nggak dikasih ini saya sayang 50 kilo. Terus ya wes lah lanjut aja bismillah. Nah, akhirnya setelah itu ya juga alhamdulillah mencapai target 100 kilo lebih. Itu terus pesanan yang lain juga kalau lebaran itu ada belut, ada mete gitu kan. Jadi ternyata walaupun mereka itu apa ya istilahnya mungkin ada pandemi seperti sekarang ini, tapi mereka juga butuh konsumsi makanan yang berbeda dari hari biasanya untuk lebaran gitu. Jadi kita ya wes lah yuk kita optimis aja yuk kita jualan yang banyak gitu. Ternyata ya alhamdulillahnya mencapai target dan alhamdulillah ngubengke modal untuk 1 bulan itu jadi udah langsung balik gitu loh Mas. Nah terus kemudian nggak berhenti sampai lebaran itu, sampai setelah lebaran kita coba produk-produk yang baru. Kalau dulu kan saya cuma jamur, melot gitu kan. Nah tapi kalau sekarang sudah mulai ada mete, kemudian ada jajan-jajan yang lainnya untuk dimasukkan ke, alhamdulillahnya langsung kita sekarang sudah mulai kecil-kecilan buka warung gitu. Ya walaupun yang beli cuman yang kita kenal aja, mungkin cuman ambil pesanan gitu, tapi alhamdulillahnya bisa membuka warung kecil-kecilan gitu walaupun dengan kondisi yang pandemi seperti sekarang ini. Terus ya udah itu alhamdulillahnya lancar gitu Mas. Tapi karena kalau saya lihat untuk pandemi yang sekarang ini tuh kayak apa ya, makanan itu kan pokok ya Mas ya. Jadi kadang males metu-metu golek cemilan nang ado mending nang ngene Mbak Mawe gitu. Jadi yang simpel-simpel kayak gitu. Berarti produknya juga banyak ya, nggak cuma ini aja gitu ya? Ya walaupun ini adalah awal mula saya berjualan cemilan, tapi ada banyak yang lainnya gitu. Berarti istilahnya sebelum ada COVID sama sesudah sama pas ada COVID itu kayak sama aja gitu ya? Kayak nggak terpengaruh gitu, malah justru malah banyak yang pesen cemilan, soalnya orang di rumah kan butuh nyemil, butuh makan itu kan sambil nonton TV atau sambil apa gitu betul, kan. Justru banyak pesanan yang cemilan itu. Berarti kalau rukonya di mana Mbak? Di rumah sendiri atau? Di rumah sendiri. Di rumah sendiri. Kebetulan ada tempat yang kosong. Dulu cuma dibuat naruh sepeda gitu, terus ya udah di prospek karena kebetulan rumahnya juga pinggir jalan kan, gitu strategis gitu. Ya. Jadi nggak usah perlu
sewa ruko gitu sih. Dekat pasar juga. Iya, dekat Jadi pasar. orang lalu lalang wah. Banyak. Ya. Terus selanjutnya mungkin kan banyak ya usaha-usaha yang seperti ini, yang jualan seperti ini itu mungkin banyak gitu, nggak cuma Mbak Ima aja. Nah mungkin teman-teman atau para pembeli itu kenapa kok memilih produknya Mbak Ima itu, apakah memiliki keunggulan atau keunikan dibandingkan yang lain atau gimana Mbak? Oke, kalau dari cemilannya itu karena ya ini jamurnya itu memang beda ya Mas ya. Maksudnya Beda kalau ya. di tempat cemilan itu mungkin lebih murah tapi rasanya beda dengan yang saya jual. Jadi dulu saya sempat tes pasar gitu ya Mas. Tak golek pasar, golek toko cemilan mana yang ada jamurnya. Saya beli sekilo itu memang sih harganya lebih murah dari saya kulaan, dari saya ambil di sini. Cuman ternyata rasanya tidak seenak yang saya jual gitu. Nah, saya mau mempromosikan yang saya beli di toko tadi tuh saya nggak berani karena rasanya beda, nanti takutnya memateni pasaran gitu ya. Gitu. Terus sempat sih Mas ada kendala yang waktu saya jualan bantal itu sempat ada sebuah kayak masalah gitu ya. Kenapa? Karena produk saya itu dijiplak sama orang gitu. Pernah. Tapi juga ya wes alhamdulillah rezekinya masih di saya gitu. Berarti salah satu keunikan produknya Mbak Ima itu kalau di makanan ini rasanya gitu ya. Rasanya lebih enak daripada tempat lain sehingga para pembeli itu lebih memilih beli ke tempat Mbak Ima gitu, walaupun harganya agak tinggi. Ya. Apa ya istilahnya ada harga, ada rasa gitu, ada rupa gitu ya. Betul. Berarti sekarang selain makanan itu banyak produk juga Mbak, ada bantal tadi masih juga. Masih alhamdulillah. Terus ada lagi nggak selain itu Mbak? Bantal, cemilan. Terus gini Mas, saya itu sukanya gini loh, kalau misalnya saya pengen sesuatu makanan gitu. Nah saya itu kebetulan yang saya pengen itu tuh rumahnya jauh gitu. Nah yang saya pengen itu kalau bisa mengantar ke rumah saya itu, tapi kalau ada pesanannya banyak. Nah saya iseng-iseng posting di WA gitu, sopo sing arep melu titip pesen gitu, makanan atau apa gitu. Terus ternyata ada banyak yang ikut pesen. Awalnya sih saya nggak ambil untung ya dari itu ya, kayak istilahnya cuman cari barengan aja biar itu bisa diantar ke rumah. Tapi lama kelamaan bisa saya ambil untung dari situ, pakai just tip gitu istilahnya. Oh, jasa titip gitu. Titip raketan sewu gitu tetap ada, jadi lumayan lah. Jadi nggak cuman cemilan aja, tapi saya juga misalnya pas kemarin pengen asinan, pengen salad, nah cari barengan, saya ambil untung 1.000 dari per paknya gitu, kan lumayan. Berarti juga permintaan dari pembeli gitu ya, kalau misalnya mau beli apa gitu nanti kalau bisa dibeliin ya kita beliin ya gitu. Just tip ala-ala lah. Saya yang kalau sekarang kan punya just tip yang di mall-mall gitu ya. Tapi kalau saya cuma just tip makanan ringan gitu aja. Berarti sekarang yang paling laris justru makanan ringan ini ya Mbak, cemilan itu ya. Iya alhamdulillah Mas. Terus selanjutnya mungkin kan ya tadi Mbak Ima ini salah satu pedagang yang sudah lama gitu ya, udah kalau dari 2010 ya udah 10 tahun itu. Iya. Apalagi juga perempuan gitu kan. Nah, perempuan itu kan jarang yang jarang yang berusaha, punya usaha dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, mungkin pesan-pesan buat teman-teman perempuan itu biar dia itu ada semangat untuk memulai usaha. Kan kita sebagai umat Islam juga tahu bahwasanya salah satu pengusaha tersukses itu adalah Khadijah gitu kan, istri Rasulullah itu. Nah ini tentunya juga harus menjadi contoh bagi kaum perempuan gitu, bahwasanya kaum perempuan tuh bisa berdaya, bisa mandiri, bisa dengan memulai usaha ini. Nah mungkin pesan-pesan mungkin buat teman-teman perempuan di luar sana agar bisa tetap istiqomah gitu memulai usaha. Ada nggak Mbak? Mungkin ini ya, karena nggak tahu, saya itu dulu sebenarnya saya juga malu Mas mau jualan itu, tapi karena saya tuh mungkin kalau uang kuliah sudah dari orang tua, tapi saya pengen pengen itu sendiri. Karena mungkin kalau misalnya mau beli apa gitu tidak nembung nggak enak, kadang nggak dikasih gitu. Nah untuk memenuhi kebutuhan saya sendiri,
karena saya nggak bisa minta sama orang tua, akhirnya saya memutuskan untuk berjualan raketan sedikit-sedikit gitu ya. Terus kemudian setelah menikah, yang paling utama itu adalah kita minta restu ya, izin sama suami. Boleh nggak kita berwirausaha, berjualan gitu, boleh nggak? Kalau dibolehkan ya ayo. Tapi kalau misalnya suaminya kok menyuruh kita di rumah aja ya, kalau bisa itu orang yang menang wae gitu loh, di rumah tapi juga utek walaupun apa gitu ya. Terus karena kita tuh nggak selamanya ini ya, mikirnya nggak selamanya kebutuhan kita itu terpenuhi oleh suami kita. Kadang kita pengen beli lipstik, pengen tuku kelambi, pengen beli jilbab sendiri tanpa merusui keuangan keluarga gitu. Nah, dari situlah kita harus berusaha sendiri. Minimal ya kalau perempuan kan identik dengan nyumbang gitu ya. Nyumbang. Ada tetangga yang nikahan, ada tetangga yang lahiran gitu kan, kadang suami tidak menganggarkan untuk itu gitu. Jadi kayak istilahnya ya wis lah nek nyumbang yo nggo duwite mbok wedok gitu. Nah, dari situ kita harus mikir piye caranya aku duwe duit dhewe tanpa merusui merusui keuangan keluarga gitu. Nah, dari situ kita harus berusaha bagaimana caranya mendapatkan uang sendiri dengan berusaha, dan jangan pernah takut untuk istilahnya rugi. Pokoknya yakin terus, insya Allah ada jalan, pasti ada jalan. Saya juga dulu kalau cuma rugi tuh ya pernah ya Mas ya, tapi tetap saya juga pernah pinjam sana sini, maksudnya pinjam keluarga, pinjam ibu, pinjam siapa gitu, tapi yakin terus, berusaha terus, ya insya Allah bisa. Jadi nggak usah malu, wah kurang duwe modal ya. Kalau nggak punya modal, inilah ajak teman terdekat itu join atau gimana patungan gitu, patungan gitu. Usaha. Kayak gitu. Nah tadi kan juga emang ketika awal memulai usaha itu ada rasa malu gitu ya. Mungkin wah nawar kayak ke temen-temen nih malu kayak gitu. Nah itu menghilangkan rasa malu itu gimana Mbak? Alami ya Mas. Alami ya, berarti mungkin dengan kebiasaan sehari, 2 hari, 3 hari mungkin masih malu, tapi ketika udah lama-lama nawar ke sana sini ya wis kayak gitu kan. Udah nggak malu lagi. Akhirnya pede gitu. Nah itu mungkin emang usaha itu nggak lepas dari untung rugi gitu ya. Banyak pengusaha yang berkali-kali memulai usaha dan rugi. Nek ketika kita rugi udah nggak mau bangkit lagi ya wis, kita nggak bubar gitu kan. Berarti kan dibalik kesuksesan jualan Mbak Ima sekarang tuh pasti dibalik itu ada suka dukanya gitu ya. Nah mungkin bisa diceritakan sedikit mungkin Mbak, dukanya itu apa, terus sukanya itu apa selama jualan ini? Oke, kalau sukanya itu hati ya maksudnya hati yang bicara ya, maksudnya kadang ada batinnya 100-200 tapi seneng banget itu hati ya, kayak ada batinnya gitu ya Mas ya. Senangnya gitu. Terus senangnya juga selain dapat untung itu juga dikenal orang. Kadang itu saya tuh jualan itu tiba-tiba ada yang WA gitu ya, karena kok kenal kok ngerti-ngerti WA gitu. Terus itulah menambah saudara, dikenal banyak orang, temen gitu ya, banyak menambah teman. silaturahmi. Itu juga. Terus kalau sukanya ya itu dia Mas, modal nggak punya modal, tapi ya ada teman yang bantu, ada orang tua yang bantu. Terus kemudian itu juga pernah di plagiat bantalnya, pernah di PHP konsumen, udah pesen segini banyak tapi nggak jadi. Itu kan rasanya berat, mangkal gitu ya. Udah pesen misalnya 10 kilo gitu. Terus pas barangnya udah ada malah nggak jadi. Ya itu sering banget Mas. Jadi misalnya kalau ada pelanggan yang dia itu kalau pesen tuh nyusu-nyusu. Kok nyusu-nyusu. Tapi bahasan barangnya datang dia ngilang. Itu biasa Mas. Tapi ya tetap ya wes lah, nek kayak gitu kita jual ke yang lain aja gitu. Padahal kan kita juga butuh modal banyak gitu kan. Nah iso ya kayak modalnya balik, terus akhirnya kita kelempar ke yang lain aja gitu. Diputer lagi gitu ya. Oke. Terus mungkin yang terakhir, bagaimana caranya supaya kita itu bisa lebih semangat lagi dalam jualan? Kan di masa pandemi ini kan yang jualan offline itu kan banyak yang beralih ke online gitu ya. Nah mungkin kalau tadi Mbak Ima bilangnya pakai
WA, pakai Facebook gitu kan. Berarti kan intinya kita harus punya banyak teman gitu loh, biar produk kita itu dilihat banyak orang. Nah itu mungkin kalau sekarang kan yo ketika ada istilah banyak COD gitu dan anak-anak muda sekarang pun sudah banyak yang jualan online juga gitu, bahkan anak-anak kuliah, bahkan anak-anak SMA itu juga sudah banyak yang memulai jualan online gitu. Nah mungkin gimana biar semangat tadi, biar semangat, jangan sampai kita usaha tuh cuma ikut-ikutan temen gitu. Nah ini harus dijadikan sebagai kalau bisa salah satu nanti untuk tujuan ke depan tuh kita harus ya walaupun dari sekarang kecil-kecil gitu, tapi nanti ke depannya biar bisa besar gitu. Dan tadi nggak hanya mengandalkan mungkin dari orang tuanya atau dari siapa gitu, jadi udah bisa mandiri gitu sejak dini gitu. Mungkin pesan-pesan terakhir Mbak buat Pesan terakhir Mbak Teni, penyemangat gitu, penyemangat teman-teman yang tadi mau memulai usaha biar semangat, biar istiqomah dan lain sebagainya, tidak menyerah di tengah jalan dan lain sebagainya. Oke. Pertama, juallah produk yang jarang dijual oleh orang lain. Jadi kalau sekarang mungkin ada produk-produk yang kayak baju, sepatu gitu, tapi banyak dijual oleh orang lain dan kita belum pernah tahu barangnya itu kayak gimana. Itu kalau saya hindari yang seperti itu. Jualan yang jarang orang jual dan kita sudah tahu barangnya terlebih dahulu, genah nyoto, sudah pernah merasakan, misalnya makanan ya sudah pernah merasakan makanannya, misalnya baju sudah pernah memakai bajunya. Jadi kalau bisa itu kita menjual apa yang sudah pernah kita pakai, kita rasakan, sudah pernah kita konsumsi gitu. Itu. Terus kemudian yang kedua, jangan pernah takut rugi, tetap semangat walaupun mungkin nggak tiap hari kita laku, tapi terus ditawa kayak gitu. Karena apa Mas? Karena saya pernah mendengar dari teman saya itu gini, karena saya sering-sering posting makanan itu, dia itu yang dari awalnya nggak suka, tapi karena keseringan lihat saya posting itu akhirnya dia suka. Dia bilang sendiri seperti itu, gara-gara Mbak Ima posting terus saya jadi pengen gitu. Paling tidak itu. Iya. Terus pokoknya intinya ya kita dapat rezeki dari jualan ini, jangan lupa untuk sedekah ya. Yang paling penting itu, karena ya salah satu tujuan untuk kita mencari rezeki itu kan untuk bersedekah, untuk berbagi kepada orang lain. Jangan sampai lupa itu. Kemudian salat duha. Pokoknya jangan sampai lepas salat duha, insya Allah dilancarkan rezekinya gitu. Ya rezekinya itu. Nah oke, mungkin itu teman-teman kesempatan pada sore hari ini. Dan jangan lupa juga bahwasanya kita sesama umat muslim gitu ya, kalau bisa beli produk atau beli apapun itu di teman-teman kita atau di tetangga kita gitu. Ketika ada teman yang jualan itu kalau bisa jangan nawar lah. Kan kebanyakan malah, wah Mbak Ima dodolan Mbak, gratis sih Mbak gitu kan. Ya. Nah itu secara nggak langsung tuh kita nggak mendukung dia jualan gitu loh. Kalau bisa malah mateni kan. Padahal konsep cerak harusnya kan jualan jamur harganya berapa? 15.000, ya udah 15.000 itu kita kasihkan gitu kan. Kan untuk penyemangat mereka kan secara nggak langsung itu juga menjadi dorongan gitu. Dan beli produk di tetangga kita kan masa-masa seperti ini kan mereka juga tentunya kesulitan gitu kan, maksudnya mungkin banyak pemasukan yang berkurang gitu. Jadi beli di tetangga kanan kiri kita, beli beras, beli gula ya di tetangga kanan kiri kita aja. Mungkin itu sih pesan-pesannya. Jadi larisi produknya temanmu gitu. Nek koncone dhewe duwe produk yang mau kita beli, ngapain kita beli ke tempat lain gitu kan. Nah, kayak gitu kan juga salah satu bentuk support kita ke teman-teman kita. Betul sekali. Mungkin itu teman-teman pada kesempatan kali ini kita berbicara banyak tadi ya tentang semangat entrepreneur bagi wanita, bagi kaum hawa, dan Mbak Ima ini adalah salah satu yang patut kita contoh.
Mungkin itu teman-teman, sampai berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe, klik lonceng untuk mendapatkan notifikasinya, dan juga jangan lupa like, komen, dan share seluas-luasnya ke teman-teman semua. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini adalah contoh-contoh produk-produk yang dijual Mbak Ima. Mungkin bisa dipromosikan Mbak. Oke. Apa aja ini dan rasanya seperti apa, mungkin harganya berapa, kalau mau beli caranya gimana. Oke, Seperti baik. itu. Teman-teman, saya jual ini yang paling utama, jamur crispy. Ini packingnya ini seperempat 22.000. Kemudian yang paling bestseller Paling ya. laris ya. Bestsellernya ini. Terus kemudian ada ini keripik setan. Kalau ini sih Wah, banyak dijual. pedes ya, Pedes keripik banget. setan namanya ya. Kalau pengen melek, misalnya lembur skripsi lah, nggak ada apa-apa gitu. Nah, ini cocok banget melek. buat begadang ya. Buat begadang melek, tapi hati-hati nek ra kuat engko ning mburi terus. Kemudian ini rambak kulit sapi, dinggolah kemam bisa, kemudian dicemil juga bisa. Kalau respon dari teman-teman itu mangan iki ra pengen mandek kayak gitu. Harganya berapa Mbak? Harganya ini satu longsong itu 35.000 itu. Satu longsong 35.000. Kalau yang segini? Kalau ini tadi 10.000 Mas. 10.000 ya. Terus ini juga pedes-pedes, kerupuk cap ikan tongkol. Pedes-pedes ini juga enak banget. Segini cuma 5.000. Ini pedas juga toh Mbak? Pedes juga, walaupun tampilannya putih. Walaupun putih gini pedas ya? Ya, ada pedesnya. Kemudian kalau ini sompia. Sompia itu dalamnya udang, itu juga enak banget buat nyemil. Tapi ingat kalau nyemil ini sediakan minuman karena seret kalau nggak minum. Oh iya. Kemudian yang ini juga kalau yang ini jarang sih Mas, kan ini jarang juga karena di sini juga belum banyak. Ini keripik gedok. Keripik gedok. Enak sih Mas, kalau menurut saya enak. Yo, bagule kan ngomong ngono, enak. Cuman dia agak keras gitu. Ya kalau nggak percaya nanti beli aja coba gitu ya. Kalau mau beli silakan datang ke warung saya di Timur Pasar Kembang Sari atau WA saja ke 0856256665 ya. Kemudian selain itu saya juga jualan bantal. Saya kasih branding Imul Empuk. Itu bantalnya dari berbagai bentuk dan bisa custom, bisa pesan sesuai dengan nama yang kalian inginkan. Seperti itu ya. Oke, terima kasih.